aku diusir satu desa karena dianggap hamil di luar nikah. 3 tahun kemudian kubungkam mereka setelah mengetahui siapa ayah dari anakku. Namaku Raisa. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Cempaka Indah yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini dikelilingi oleh sawah-sawah hijau yang luas dan bukit-bukit berundak yang dipenuhi pepohonan rindang. Udara pagi di sini selalu sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan malam. Matahari bersinar lembut, memberikan cahaya hangat pada genteng-genteng merah rumah penduduk yang tersebar rapi di sepanjang jalan tanah. Kehidupanku sederhana, tapi bahagia. Sejak kecil aku dibesarkan dalam keluarga religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ayahku adalah seorang petani padi yang rajin mengaji setiap malam, sedangkan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif di majelis taklim desa. Setiap sore, kami biasanya berkumpul di ruang tamu, mendengarkan ceramah dari radio tua yang sudah puluhan tahun menemani hari-hari keluargaku. Aku tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah dan selalu berusaha menjaga nama baik keluarga. Setelah lulus SMA, aku memilih untuk tidak melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Sebagai gantinya, aku bekerja sebagai penjahit di rumah seorang tetangga yang memiliki usaha konveksi kecil-kecilan. Dengan jarum dan benang, aku menghabiskan hariku membuat pola dan menjahit kain menjadi baju-baju cantik. Pekerjaan ini mungkin tidak glamor, tapi aku mencintainya karena bisa menyalurkan kreativitas sekaligus membantu orang lain tampil lebih baik. Hidupku berubah ketika aku bertemu Arif, seorang pemuda asal Jakarta yang datang ke desa kami untuk berlibur. Saat itu, ia menginap di rumah pamannya yang merupakan salah satu warga desa. Kami pertama kali bertemu di acara pengajian bulanan di masjid desa. Matanya teduh, dan caranya tersenyum begitu tulus, sehingga aku langsung merasa nyaman. Awalnya, percakapan kami hanya sebatas basa-basi tentang kegiatan pengajian dan kehidupan di Jakarta. Namun, lama-kelamaan, kami mulai sering bertemu di acara-acara serupa. Arif ternyata sosok yang hangat, humoris, dan sangat peduli pada agama. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Arif mengungkapkan perasaannya padaku. Ia ingin menjadikanku istri dan berjanji akan membawa serta menjagaku dengan sepenuh hati. Meskipun awalnya ragu, karena perbedaan latar belakang dan fakta bahwa ia akan kembali bekerja di luar negeri, akhirnya aku menerima pinangannya. Kami memutuskan untuk menikah secara sederhana tanpa pesta besar karena Arif harus kembali ke negara tempat ia bekerja secepat mungkin. Hanya keluarga inti dan saksi yang hadir dalam pernikahan kami yang dilangsungkan di kantor urusan agama, KUA, terdekat. Awalnya semuanya berjalan lancar. Warga desa mungkin sedikit heran kenapa aku tiba-tiba berhenti bekerja dan lebih sering tinggal di rumah, tapi mereka tidak pernah curiga apapun. Aku juga tidak pernah menyebutkan soal pernikahanku kepada siapapun, termasuk teman-teman dekat. Bagiku, hal itu adalah urusan pribadi yang tidak perlu diketahui semua orang. Lagi pula, Arif sering menelepon atau mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabarku. Hubungan jarak jauh kami meski sulit, namun terasa manis karena penuh komitmen. Namun, segalanya mulai berubah ketika tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Awalnya, aku senang sekali. Bayangan memiliki anak dari orang yang kucintai membuat hatiku dipenuhi kebahagiaan. Tapi, perubahan fisik yang terjadi pada tubuhku membuat para tetangga mulai bergosip. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah menikah. Mereka hanya melihat bahwa aku tinggal sendiri, tanpa suami, dan sekarang perutku tampak semakin membesar. Gosip pertama kali dimulai oleh Bu Siti, seorang ibu parubaya yang dikenal sebagai pusat informasi desa. Suatu sore, saat aku sedang membeli beras di warung milik Pak Tono, aku mendengarnya berbisik kepada beberapa ibu-ibu lainnya. Katanya si Raisa hamil ya? Tapi kan nggak ada kabar kalau dia nikah. Jangan-jangan... Kalimat terakhirnya menggantung, tapi maksudnya jelas. Aku merasakan darahku mendidih mendengar tuduhan itu. Tapi aku memilih diam dan meninggalkan warung dengan cepat. Aku pikir mereka hanya iseng dan gosip itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, aku salah besar. Beberapa hari kemudian, gosip itu semakin liar. Para tetangga mulai menghindariku.
Mereka berpura-pura tidak melihatku saat berpapasan di jalan atau berbicara pelan-pelan ketika aku lewat. Bahkan Mbak Yuni, sahabat dekatku sejak kecil, mulai menjaga jarak. Ketika aku mencoba menanyakan alasannya, dia hanya menjawab dengan nada ragu-ragu. Maaf ya kak, aku nggak mau disalahkan sama orang kalau dekat-dekat sama kamu. Puncaknya terjadi saat acara pengajian mingguan di masjid desa. Biasanya, aku selalu hadir di barisan depan, duduk bersama para ibu-ibu lainnya. Tapi kali ini, begitu aku masuk ke masjid, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, penuh penilaian. Bu Siti yang duduk di barisan depan, bahkan berdiri dan berkata keras-keras, "Mbak Raisa, mungkin lebih baik Mbak nggak ikut pengajian dulu sampai situasi ini jelas." Rasanya seperti ada batu besar yang jatuh di dadaku. Aku berusaha tenang dan menjelaskan, "Bu, saya sudah menikah. Anak ini hasil pernikahan saya dengan suami saya." Tapi kata-kataku hanya disambut dengan tatapan skeptis. Salah satu ibu lainnya berkata, "Kalau iya, mana buktinya? Kok nggak ada yang tahu kalau kamu sudah nikah?" Aku terdiam. Memang benar, aku belum pernah menunjukkan bukti pernikahanku kepada siapapun. Aku pikir, itu urusan pribadi yang tidak perlu dipamerkan. Tapi sekarang, kesunyianku dianggap sebagai pengakuan bahwa aku bersalah. Dalam hitungan hari, gosip itu menyebar ke seluruh desa. Aku menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Beberapa orang bahkan mulai mempermalukanku secara terang-terangan. Di pasar, seorang ibu memarahi anaknya yang kecil sambil berkata keras-keras, "Jangan sampai kayak Mbak Raisa ya, nanti nasibmu kayak dia." Semua ini membuatku merasa seperti monster. Orang-orang yang dulu menyapaku dengan ramah kini memandangku dengan rasa jijik. Rumahku yang dulunya tempat singgah anak-anak tetangga untuk bermain kini kosong melompong. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang oleh orang tuanya untuk mendekatiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa dan membaca Al-Quran, tapi beban mental semakin berat. Malam-malamku diisi dengan tangis tanpa suara, sementara siang hariku dipenuhi oleh tatapan sinis dari orang-orang di sekitarku. Aku merasa terjebak dalam neraka yang diciptakan oleh fitnah dan prasangka buruk. Namun, di tengah semua itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk tetap tegar. Aku tahu, suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, aku akan membuat mereka menyesali perlakuan buruk mereka padaku. Hari-hariku di desa Cempaka Indah semakin terasa seperti penjara tanpa jeruji. Setiap langkahku keluar rumah selalu disambut dengan bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Aku berusaha mengabaikannya, tapi gosip itu seperti gulungan api yang makin membesar, melahap apapun yang dilaluinya. Semua orang seolah berlomba-lomba menjadi hakim atas hidupku, meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Bu Siti adalah biangnya. Ia adalah tetangga yang dikenal sangat aktif di majelis taklim dan memiliki pengaruh besar di desa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu didengarkan oleh warga lainnya sebagai firman Tuhan. Dan kali ini, ia menggunakan posisinya untuk menyebarkan tuduhan miring tentang diriku. Raisa itu sudah jelas hamil di luar nikah, katanya suatu sore saat sedang berkumpul bersama beberapa ibu-ibu di halaman masjid. Kalau dia benar-benar menikah, kenapa nggak ada yang tahu? Kok tiba-tiba perutnya membesar? Aku mendengar percakapan itu ketika sedang bersembunyi di balik pohon kenanga dekat masjid, karena aku tidak sanggup lagi berada di dalam rumah. Awalnya, aku hanya ingin mencari udara segar, tapi akhirnya malah mendengar pembicaraan yang membuat hatiku semakin remuk. Aku tahu bahwa Bu Siti bukanlah orang pertama yang memfitnahku, namun dia adalah orang yang paling vokal dan berhasil meyakinkan banyak orang di desa untuk ikut membenciku. Salah satu ibu lainnya, Bu Ani, menimpali dengan nada penuh keyakinan. "Iya, betul banget. Katanya sih, dia sering ketemu sama lelaki dari kota. Entah siapa, tapi pasti bukan suaminya. Kan kalau menikah, harus ada bukti." Aku hampir saja melangkah maju dan berteriak, "Aku sudah menikah." Tapi aku tahu, kata-kataku tidak akan berguna. Mereka sudah terlanjur yakin dengan cerita yang mereka ciptakan sendiri. Lagi pula,
Bahkan jika aku memberitahunya tentang Arif, mereka pasti masih akan meragukan status pernikahanku karena tidak ada pesta atau acara resmi yang mereka saksikan. Gosip itu tidak hanya berhenti di lingkaran para ibu-ibu. Para bapak-bapak pun mulai ikut campur. Di warung Pak Tono, tempat biasa mereka duduk-duduk sambil minum teh manis dan bermain catur, aku mendengar salah satu dari mereka berkata, "Loh, anak Mbak Raisa itu hasil hubungan gelap ya? Kalau iya, kasihan juga sih. Tapi gimana nasib anak itu nanti? Jangan-jangan bakal lahir tanpa bapak." Aku merasakan tubuhku gemetar mendengar komentar-komentar tersebut. Bukan hanya karena kemarahan, tapi juga rasa takut. Takut jika anakku kelak akan dibawa-bawa dalam fitnah ini. Rasanya seperti seluruh dunia bersekongkol untuk menjatuhkan harga diriku. Situasi semakin memburuk ketika aku mulai diusir secara halus dari berbagai kegiatan sosial di desa. Pada awalnya, aku masih diizinkan hadir di pengajian mingguan, meskipun duduk di pojok paling belakang. Namun setelah gosip semakin liar, para ibu-ibu mulai menolak kehadiranku sama sekali. Bahkan Bu Nyai, pemimpin majelis taklim, datang ke rumahku suatu sore untuk memberikan nasihat. "Raisa," katanya dengan nada serius, "sebaiknya kamu istirahat dulu dari pengajian sampai masalah ini selesai. Kami nggak mau nama baik majelis kami ternoda karena kehadiranmu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bu Nyai, saya sudah menikah. Ini adalah anak dari suamiku. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Tapi jawaban itu hanya disambut dengan anggukan tanpa ekspresi. "Kami nggak bisa percaya begitu saja tanpa bukti, Nak. Lebih baik kamu mikirin masa depan anakmu daripada sibuk membela diri." Setelah kunjungan itu, aku benar-benar menyerah mencoba membela diri. Aku tahu, tidak ada yang akan mendengarkanku. Semua orang sudah terlalu terpengaruh oleh cerita-cerita yang mereka buat sendiri. Yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa mereka tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan apapun. Bagi mereka, aku sudah bersalah sejak awal. Namun, yang paling menyakitkan adalah sikap keluargaku sendiri. Ayah, yang biasanya selalu membela dan mendukungku, tampak bimbang. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu bersama ibu, ayah datang dengan wajah muram. "Raisa," katanya pelan, "kalau kamu benar-benar sudah menikah, kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Ayah, aku sudah bilang, kan?" Balasku dengan suara bergetar. Aku menikah secara sederhana karena situasinya memang begitu. Bukan urusan orang lain tahu atau enggak. Tapi ayah hanya menggeleng pelan. "Masalahnya, Nak, orang-orang di sini tidak seperti itu. Mereka butuh bukti. Tanpa bukti, semua omongan kita cuma angin lalu." Percakapan itu membuatku merasa semakin terisolasi. Bahkan keluargaku sendiri, yang seharusnya menjadi benteng terakhirku, mulai ragu pada diriku. Ibu hanya diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia ingin membela anaknya, tapi tekanan dari tetangga dan kerabat lainnya terlalu besar bagi mereka. Di tengah semua ini, satu-satunya orang yang masih ada di sisiku adalah Arif. Meski berada jauh di luar negeri, ia selalu menelepon atau mengirim pesan untuk menanyakan kabarku. Setiap kali mendengar suaranya, aku merasa sedikit lega. Ia mendengarkan semua keluhan dan penderitaanku tanpa menghakimi dan selalu memberikan dukungan moral. "Sayang, sabar ya. Aku akan segera pulang," katanya suatu malam melalui telepon. "Aku janji, kita akan buktikan kepada mereka bahwa kita tidak bersalah." Aku hanya bisa mengangguk meski ia tidak bisa melihatnya. "Arif, aku capek. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di sini." "Aku tahu, sayang. Tapi ingat, Allah selalu bersama kita. Jangan pernah menyerah. Kita akan melewati ini bersama-sama." Balasnya dengan nada mantap. Namun, meski Arif selalu ada di sisiku, realitas kehidupan di desa semakin berat. Fitnah-fitnah itu tidak hanya berhenti pada kata-kata. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan dampak fisik dari perlakuan buruk warga desa.
Ada batu-batu kecil dilemparkan ke halaman rumahku pada malam hari. Ada coretan-coretan kasar di tembok luar rumahku yang mengatakan, pelacur dan wanita tidak beradab. Bahkan air sumur yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tiba-tiba terasa asin. Mungkin sengaja diracuni oleh orang-orang yang ingin menyiksaku. Aku mencoba melaporkan hal ini kepada kepala desa Pak Hadi, yang merupakan salah satu figur otoritas di sini. Tapi tanggapannya malah membuatku semakin putus asa. "Raisa," katanya dengan nada dingin, "saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar menikah. Warga desa ini marah. Kamu harus introspeksi diri." Ucapan itu seperti tusukan panah tepat di jantungku. Aku tahu, mereka tidak akan pernah puas sampai aku meninggalkan desa ini. Aku merasa seperti seekor tikus yang terjebak di sudut ruangan, tanpa jalan keluar. Namun, di tengah semua penderitaan ini, aku masih memiliki satu harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari nanti, Arif akan pulang dan membantuku menghadapi semua ini. Harapan bahwa kebenaran akan terungkap, dan mereka yang telah memfitnahku akan menyesali tindakan mereka. Untuk saat ini, aku hanya bisa bertahan. Bertahan demi anak yang sedang kandung, dan demi masa depan yang lebih baik. Meskipun dunia di sekitarku runtuh, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Aku akan bangkit, dan aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku tidak bersalah. Hari itu adalah salah satu hari terberat dalam hidupku. Udara pagi di desa Cempaka Indah yang biasanya segar dan menenangkan, kali ini terasa seperti racun yang menggigit kulitku. Matahari sudah mulai meninggi, namun sinarnya tidak mampu menyentuh hatiku yang gelap gulita. Seluruh warga desa berkumpul di balai pertemuan, tempat biasa digunakan untuk musyawarah besar. Suasana tegang terasa begitu kuat hingga nafasku seolah tersumbat. Aku berdiri di tengah-tengah kerumunan, dikelilingi oleh ratusan pasang mata yang penuh kebencian. Beberapa orang bahkan menghindar saat aku lewat, seolah-olah aku membawa penyakit menular. Hati ini rasanya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa orang-orang yang dulu menyapa dengan ramah kini memandangku seperti sampah? Aku mencoba bertahan, tegak, tapi beban mental yang dibebankan padaku membuat lututku gemetar. Pak Hadi, kepala desa, yang biasanya dikenal bijaksana dan adil, tampaknya telah tunduk pada tekanan mayoritas. Ia berdiri di depan podium dengan ekspresi serius, memimpin rapat darurat yang tujuannya hanya satu, mengusirku dari desa. Di sampingnya, Bu Siti duduk dengan senyum tipis yang menusuk hati. Wanita itulah biang keladi semua ini. Ia yang memprovokasi warga dengan gosip-gosip tanpa dasar tentang diriku. "Baiklah, saudara-saudara," kata Pak Hadi dengan suara keras, mencoba menenangkan keriuhan di balai. "Kita semua berkumpul di sini karena ada masalah serius yang harus diselesaikan demi menjaga nama baik desa kita. Mbak Raisa." Ia menatapku sejenak, lalu melanjutkan, "Telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Dia hamil di luar nikah, dan itu jelas melanggar norma agama dan budaya kita." Aku ingin berteriak, "Tidak benar." Tapi tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Semua orang di ruangan itu sudah terlanjur yakin bahwa aku bersalah. Bahkan sebelum aku sempat membela diri, mereka langsung menghakimi tanpa memberi kesempatan untuk bicara. Bu Siti kemudian berdiri, mengambil alih mikrofon. "Saudara-saudara sekalian," katanya dengan nada penuh keyakinan, "kita semua tahu bagaimana Mbak Raisa selama ini. Tidak ada kabar pernikahan, apalagi suami yang datang ke desa. Anak yang dikandungnya jelas hasil hubungan gelap. Kalau kita membiarkan dia tinggal di sini, apa kata dunia, nama baik desa kita akan rusak." Ucapan itu disambut dengan gumaman setuju dari para hadirin. Wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan palsu, seolah-olah kehadiranku benar-benar mengancam eksistensi mereka. Aku merasa seperti seekor burung yang sayapnya dipatahkan, dilemparkan ke dalam jurang tanpa dasar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga dengan suara keras. "Kalau dia tetap tinggal di sini, anak-anak kita bisa terpengaruh. Inilah saatnya kita bertindak tegas," jawab Bu Siti dengan nada pasti. "Mbak Raisa harus meninggalkan desa ini, untuk kebaikan bersama." Suara-suara setuju semakin banyak bermunculan. Beberapa orang bahkan mulai bersorak,
seakan-akan pengusiran ini adalah kemenangan besar bagi desa. Aku hanya bisa menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipiku. Ini bukan lagi sekadar fitnah atau gosip. Ini adalah vonis tanpa pengadilan, hukuman sosial yang lebih menyakitkan daripada cambuk fisik. Pak Hadi mengangkat tangannya untuk menenangkan keriuhan. Baiklah, saudara-saudara. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita putuskan secara bulat bahwa Mbak Raisa harus meninggalkan desa ini secepat mungkin. Keputusan ini demi kebaikan bersama. Semua orang mengangguk setuju. Tidak ada satupun yang berdiri untuk membela diriku. Bahkan ayah dan ibuku hanya duduk diam di barisan belakang, wajah mereka muram tapi tidak berani menentang opini mayoritas. Aku merasa seperti ditinggalkan oleh semua orang yang pernah kucintai. Setelah musyawarah usai, beberapa pemuda mendekatiku dengan wajah dingin. Mereka membawaku pulang ke rumahku, tapi bukan untuk melindungi, melainkan untuk memastikan aku benar-benar pergi. Kamu punya waktu 2 hari untuk angkat kaki dari sini, kata salah satu dari mereka dengan nada kasar. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau ada hal-hal buruk yang terjadi. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Dalam hati, aku berdoa agar Allah memberi kekuatan untuk melewati semua ini. Setibanya di rumah, aku langsung terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tubuh ini lelah, hati ini remuk, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku masih memiliki bayi dalam kandunganku, anak yang tidak bersalah atas semua ini. Aku harus melindunginya, meskipun dunia sepertinya berbalik melawan kami. Esok harinya, aku mulai mengemas barang-barangku. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatku berlindung harus kutinggalkan. Perabotan dan pakaian yang tidak bisa kubawa aku tinggalkan begitu saja. Aku tidak peduli lagi. Yang penting adalah keluar dari desa ini secepat mungkin, sebelum mereka benar-benar melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ayah dan ibu datang ke rumah untuk membantuku. Wajah mereka penuh penyesalan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Raisa, maafkan kami, kata ayah dengan suara bergetar. Kami tidak bisa melawan mereka. Kami cuma bisa doakan kamu dan cucu kami agar selalu dilindungi Allah. Aku memeluk mereka erat, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Aku tahu ya, aku tahu ayah dan ibu juga sedang sulit. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sebelum akhirnya pergi, aku berjalan ke masjid desa untuk terakhir kalinya. Tempat yang dulunya menjadi sumber ketenangan dan kedamaian kini terasa asing. Tidak ada seorang pun di sana, hanya sunyi yang menyelimuti setiap sudut. Aku duduk di depan mihrab, menangis dalam sujud panjang. Aku memohon kepada Allah untuk memberiku kekuatan, keberanian, dan jalan keluar dari semua ini. Keesokan harinya, aku meninggalkan desa Cempaka Indah dengan langkah gontai. Barang-barangku yang sedikit kutaruh di dalam tas koper tua yang kubeli dari tabunganku. Tidak ada kendaraan pribadi yang bisa kugunakan, jadi aku harus berjalan kaki menuju terminal bus terdekat. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah beban dunia tertambat di pundakku. Di tengah perjalanan, aku melihat beberapa tetangga yang dulu akrab denganku berdiri di depan rumah mereka, menatapku dengan pandangan campur aduk antara rasa bersalah dan kebencian. Aku tidak menoleh, tidak menanggapi. Aku hanya fokus pada tujuan utamaku. Pergi sejauh mungkin dari desa ini. Setelah hampir 2 jam berjalan kaki, aku akhirnya sampai di terminal bus. Aku membeli tiket menuju Bogor, kota besar, yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Di dalam bus, aku duduk sendirian di pojok, menatap keluar jendela sambil memikirkan masa depan. Kota baru, kehidupan baru, tantangan baru, semua ini terasa begitu menakutkan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Saat bus mulai melaju, aku melihat wajah-wajah desa yang perlahan menghilang di kejauhan. Di dalam hati, aku berjanji bahwa suatu hari nanti aku akan kembali. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak bersalah, bahwa aku pantas mendapatkan penghormatan, bukan penghinaan. Perjalanan ke Bogor memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama perjalanan, aku hanya bisa memikirkan Arif.
Aku tahu ia akan marah besar jika mengetahui apa yang terjadi padaku. Tapi aku juga tahu, ia akan membantuku melewati semua ini. Ia adalah satu-satunya harapanku sekarang. Setibanya di Bogor, aku harus mencari tempat tinggal sementara. Uang yang kubawa tidak banyak, cukup hanya untuk menyewa kamar kos murah di pinggiran kota. Kamar itu kecil, hanya berisi kasur tipis, meja kayu reyot, dan lemari kecil. Tapi bagi seorang yang baru saja diusir dari desanya, ini sudah lebih dari cukup. Malam pertama di kamar itu, aku tidur dengan air mata mengalir deras. Tubuh ini lelah, pikiran ini kacau, tapi hati ini masih penuh tekad. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anak yang sedang kandung. Kelak, ketika ia besar, aku ingin ia tahu bahwa ibunya adalah pejuang yang tidak pernah menyerah meski dunia berusaha menjatuhkannya. Bogor, kota yang dulu hanya kubayangkan sebagai tempat yang ramai dan penuh peluang, kini menjadi dunia baruku. Namun, realitasnya jauh lebih keras daripada yang pernah kubayangkan. Udara di sini tidak sejuk seperti di desa, melainkan dipenuhi polusi dari kendaraan bermotor dan asap pabrik. Jalanan sempit dipenuhi pedagang kaki lima, dan suara klakson mobil serta motor terus-menerus menggema di telingaku. Bagi seorang gadis desa seperti aku, Bogor adalah medan baru yang asing dan menakutkan. Kamar kos kecil yang kusewa menjadi satu-satunya tempat berlindungku. Tanpa keluarga atau teman dekat, aku harus belajar mandiri sepenuhnya. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan cemas. Cemas tentang bagaimana cara bertahan hidup, mencari pekerjaan, dan memastikan bayiku tetap sehat. Tubuhku semakin berat karena usia kandungan yang semakin tua, tapi aku tahu aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus bekerja, meski dalam kondisi seperti ini. Pertama-tama, aku mulai mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggalku. Dengan modal keahlian, menjahit yang kupelajari selama bertahun-tahun, aku mendatangi beberapa butik kecil di pinggiran Bogor, menawarkan diri untuk menjadi penjahit lepas. Awalnya, banyak pemilik butik yang ragu menerima seorang wanita hamil tanpa pengalaman formal di kota besar. Tapi akhirnya, salah satu butik kecil bernama Rumah Anggun memberiku kesempatan. Pemiliknya, Bu Ratna, adalah seorang ibu paruh baya yang tampak baik hati. Meskipun ia awalnya ragu, ia memberiku uji coba selama seminggu untuk membuktikan kemampuanku. Selama seminggu itu, aku bekerja dengan segenap tenaga. Aku bekerja lebih lama dari pegawai lainnya, bahkan sering pulang larut malam setelah menyelesaikan pesanan tambahan. Hasilnya tidak sia-sia. Bu Ratna puas dengan kerja keras dan hasil jahitanku. "Kamu hebat, Nak," katanya suatu sore saat aku menyerahkan beberapa gaun pesanan pelanggan. "Aku belum pernah melihat penjahit secepat dan seteliti kamu. Mulai minggu depan, kamu resmi jadi bagian tim kami." Mendengar kata-kata itu membuat air mata haru mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, aku merasa ada orang yang percaya padaku. Gaji dari pekerjaan ini mungkin tidak besar, tapi cukup untuk menyewa kamar kos dan membeli kebutuhan dasar, termasuk makanan bergizi untuk bayiku. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Hidup di kota besar ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Biaya hidup yang tinggi membuatku harus sangat berhemat. Setiap rupiah yang kudapat harus direncanakan dengan matang. Aku bahkan harus rela melewatkan makan siang kadang-kadang demi memastikan uangnya cukup untuk membayar sewa kamar atau membeli obat-obatan yang diperlukan selama masa kehamilan. Meski begitu, aku tidak pernah menyerah. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku selalu mengingat janjiku pada diriku sendiri. Aku harus bertahan demi anakku. Anak ini adalah segalanya bagiku, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi masa depannya. Di tengah perjuangan ini, aku juga memperluas jaringan sosialku. Di lingkungan kos, aku bertemu dengan beberapa orang yang memiliki nasib hampir sama denganku. Ada Mbak Lina, seorang janda muda yang bekerja sebagai buruh pabrik. Ada juga Mas Andi, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai kurir online. Kami saling membantu satu sama lain, berbagi cerita, dan sesekali berbagi makanan ketika salah satu dari kami kekurangan. Suatu hari,
Mbak Lina mengajakku untuk ikut kegiatan komunitas muslimah di masjid dekat pasar. Awalnya, aku ragu untuk pergi, takut akan mendapatkan perlakuan buruk seperti di desa. Tapi Mbak Lina meyakinkanku bahwa komunitas ini berbeda. Mereka semua orang baik, Raisa, katanya. Lagi pula, kamu butuh teman-teman baru. Kamu nggak bisa terus-terusan sendirian. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencobanya. Ketika aku datang ke masjid untuk pertama kalinya, aku disambut dengan hangat oleh para anggota komunitas. Mereka tidak menanyakan latar belakangku atau status pernikahanku. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana aku bisa merasa nyaman dan diterima di antara mereka. Di sini, aku menemukan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupku. Komunitas ini tidak hanya memberiku dukungan emosional, tapi juga membuka pintu-pintu baru dalam karierku. Salah satu anggota komunitas, Bu Nisa, adalah pemilik sebuah butik ternama di pusat kota. Dia tertarik dengan keahlianku setelah melihat beberapa contoh jahitanku yang kubawa ke majelis taklim. "Kamu punya bakat besar, Raisa," katanya suatu sore setelah acara pengajian. "Kenapa tidak mencoba bekerja di butikku? Kami sedang butuh penjahit handal seperti kamu." Aku tidak bisa menolak tawaran itu. Butik Bu Nisa jauh lebih besar dan lebih bergengsi dibandingkan rumah Anggun. Meskipun gaji yang ditawarkan lebih tinggi, beban kerjanya juga lebih besar. Aku harus belajar bekerja di bawah tekanan, menyelesaikan pesanan dalam waktu singkat, dan beradaptasi dengan standar profesional yang lebih tinggi. Namun, aku tidak gentar. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi anakku. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan bayiku. Seorang anak laki-laki yang kunamai Adam. Proses persalinan tidak mudah karena aku harus melakukannya sendirian di sebuah klinik murah di pinggiran kota. Tidak ada keluarga atau suami yang menemani, hanya seorang bidan yang membantuku. Ketika aku pertama kali mendengar tangisan Adam, rasanya semua penderitaan yang kualami selama ini lenyap seketika. Aku menangis bukan karena kesakitan, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Adam adalah cahaya baru dalam hidupku. Walaupun lahir dalam kondisi sulit, dia adalah anugerah terbesar yang pernah kuterima. Setiap senyumnya membuat hatiku hangat, setiap tangisnya mengingatkanku untuk terus berjuang. Aku tahu, kehadirannya adalah alasan utama mengapa aku masih bertahan sampai sekarang. Setelah melahirkan, aku cuti selama beberapa minggu untuk memulihkan diri. Selama waktu itu, aku fokus merawat Adam dan mempersiapkan diri untuk kembali bekerja. Komunitas muslimah yang kugabung sangat membantu selama periode ini. Beberapa ibu di komunitas secara sukarela membantu merawat Adam ketika aku harus kembali bekerja. Mereka juga sering memberiku makanan dan pakaian bayi bekas yang masih layak pakai. Ketika aku kembali bekerja di butik Bu Nisa, aku membawa Adam bersamaku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi aku meminta izin kepada Bu Nisa untuk membawa Adam ke tempat kerja. Awalnya, Bu Nisa ragu, tapi melihat dedikasiku dan hasil kerjaku yang luar biasa, dia akhirnya mengizinkannya. Adam tidur di sudut ruangan, di dalam keranjang kecil sementara aku bekerja. Kadang-kadang, para pelanggan yang datang bahkan memuji betapa imutnya dia, dan itu membuatku merasa bangga. Seiring waktu, reputasiku sebagai penjahit handal semakin dikenal. Banyak pelanggan yang kembali lagi dan lagi karena puas dengan hasil jahitanku. Bahkan, beberapa dari mereka merekomendasikanku kepada teman-teman mereka. Aku mulai mendapatkan lebih banyak pesanan, termasuk pesanan dari kalangan menengah atas yang memesan gaun pesta eksklusif. Uang yang kudapat dari pekerjaan ini tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk menyimpan sedikit tabungan untuk masa depan Adam. Namun, di balik semua pencapaian ini, ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku, Arif, suamiku yang jauh di luar negeri. Aku selalu berusaha menghubunginya setiap hari. Tapi karena kesibukannya, komunikasi kami sering terputus-putus. Meskipun demikian, aku tahu dia selalu mendukungku. Setiap kali aku merasa lelah atau putus asa, aku membaca ulang pesan-pesannya yang memberiku semangat. "Sayang, aku bangga padamu," tulisnya dalam salah satu pesan.
Kamu adalah pejuang sejati. Aku akan segera pulang, dan kita akan membangun rumah tangga yang indah bersama-sama. Pesan itu selalu berhasil menguatkan hatiku. Aku tahu suatu hari nanti Arif akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku sudah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup kami. Aku juga ingin membuktikan kepada warga desa Cempaka Indah bahwa mereka salah telah mengusirku. Aku bukan wanita yang pantas dihina, melainkan seorang ibu yang pantas dihormati. Hidup di Bogor memang penuh tantangan, tapi aku tidak pernah menyesal telah meninggalkan desa. Kota ini mengajarkanku arti ketangguhan, keberanian, dan pentingnya memiliki impian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin bahwa Allah selalu bersamaku. Dengan tekad yang kuat dan doa yang tak pernah putus, aku siap menghadapi apapun yang datang di jalanku. 3 tahun berlalu sejak aku meninggalkan desa Cempaka Indah. Waktu itu seperti angin yang tak terlihat tapi membawa perubahan besar dalam hidupku. Bogor, kota yang dulu asing dan menakutkan, kini menjadi rumah baruku. Aku bukan lagi Raisa yang rapuh dan terusir. Aku adalah seorang ibu tunggal yang tangguh, penjahit handal, dan wanita yang sedang membangun reputasi di dunia mode lokal. Setelah melahirkan Adam, aku tidak hanya fokus pada pekerjaan menjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku mulai mencurahkan waktu luangku untuk belajar lebih banyak tentang desain busana. Dengan bantuan internet dan beberapa kursus online murah, aku mempelajari teknik-teknik baru dalam membuat pola, memilih bahan, hingga merancang model-model modern yang sesuai dengan tren masa kini. Setiap malam setelah Adam tidur, aku duduk di depan laptop tua milikku, mencatat inspirasi dan bereksperimen dengan sketsa-sketsa baru. Komunitas muslimah yang selama ini menjadi pendukung utamaku juga memberikan kontribusi besar dalam perkembanganku. Mereka sering mengadakan acara bazar kecil-kecilan di masjid atau aula komunitas. Awalnya, aku hanya membawa beberapa gaun sederhana hasil jahitanku untuk dijual di acara tersebut. Namun, respons dari para pembeli sangat positif. Banyak yang tertarik dengan desain unik dan kualitas jahitan yang rapi. Dari situ, aku mulai mendapatkan pesanan khusus dari pelanggan-pelanggan baru. Raisa, kenapa kamu nggak bikin butik sendiri? Tanya Bu Nisa suatu sore saat aku sedang bekerja di butiknya. Dia sudah lama memperhatikan perkembanganku dan melihat potensi besar dalam diriku. Kamu punya bakat luar biasa, dan sekarang sudah cukup modal untuk memulai usaha sendiri. Aku tersenyum. Tapi hati ini masih ragu. Memulai bisnis sendiri memang impianku, tapi risikonya juga besar. Selama ini, aku bisa bekerja dengan aman di butik orang lain, tanpa harus memikirkan biaya operasional atau persaingan pasar. Namun, kata-kata Bu Nisa terus terngiang-ngiang di kepalaku. Apakah aku siap untuk mengambil langkah besar ini? Akhirnya, setelah berdiskusi panjang dengan Mbak Lina dan beberapa teman lainnya, aku memutuskan untuk mencoba. Aku mulai menyisihkan sebagian penghasilanku untuk tabungan usaha. Sementara itu, aku juga mulai mencari tempat kecil yang bisa disewa sebagai lokasi butik. Di awal, aku hanya menyewa sebuah ruangan sempit di gang kecil dekat pasar tradisional. Tempat itu mungkin tidak terlihat mencolok, tapi cukup strategis karena mudah diakses oleh calon pelanggan. Butik kecilku aku beri nama Anggun Raisa, gabungan dari nama butik pertamaku, Rumah Anggun, dan namaku sendiri. Saat pertama kali membuka pintunya untuk umum, aku merasa campuran antara gugup dan bangga. Aku tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil, tapi aku bertekad untuk memberikan yang terbaik. Untunglah, dukungan dari komunitas muslimah dan pelanggan setiaku tidak pernah surut. Beberapa minggu setelah pembukaan, butikku mulai ramai dikunjungi. Ada yang datang untuk memesan gaun pesta, ada yang ingin menjahitkan seragam sekolah anak-anak mereka, bahkan ada yang memesan busana muslim untuk acara keluarga. Aku bekerja keras dari pagi hingga larut malam, terkadang dibantu oleh 1-2 asisten paruh waktu yang direkrut dari kalangan mahasiswa. Namun, kesuksesan tidak datang tanpa tantangan. Ada beberapa kali ketika aku hampir menyerah karena tekanan, kerja yang begitu berat. Mengurus butik sekaligus merawat Adam bukanlah hal yang mudah. Aku sering merasa lelah secara fisik maupun mental.
Tapi setiap kali aku hendak menyerah, aku selalu melihat wajah Adam yang polos dan ceria. Dia adalah alasan utamaku untuk terus maju. Selain itu, hubunganku dengan Arif tetap terjalin, meski kami dipisahkan oleh jarak. Ia sering mengirim uang untuk membantu kebutuhan kami, meskipun aku selalu menolak sebagian besar bantuannya. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku bisa mandiri dan menghidupi diriku serta Adam. Namun, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa masa depan kami akan cerah. Arif janji akan pulang secepat mungkin. Suatu malam, saat aku sedang merapikan laporan keuangan butik, ponselku berdering. Layarnya menampilkan nama yang sudah lama kuharapkan, Arif. Aku langsung menjawab panggilan itu dengan tangan gemetar. "Halo sayang," suaranya terdengar hangat di ujung telepon. "Bagaimana kabarmu? Bagaimana Adam?" "Aku baik-baik saja, Arif. Adam juga sehat dan semakin pintar," balasku dengan nada gembira. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba menelepon malam-malam begini?" Arif terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Raisa, aku sudah selesai dengan proyek besar. Di luar negeri. Perusahaan memberiku cuti panjang. Aku akan pulang ke Indonesia bulan depan." Hatiku berdebar-debar mendengar kabar itu. Aku tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir deras. "Benarkah? Kamu serius, Arif?" "Iya, sayang. Aku rindu kalian. Aku ingin bertemu Adam dan melihat semua yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Aku bangga padamu, Raisa." Percakapan itu membuat malam itu terasa begitu istimewa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa lega dan bahagia sepenuhnya. Arif akan kembali, dan aku tidak sabar untuk menunjukkan semua yang telah kucapai selama ia pergi. Seiring dengan kedatangan Arif yang semakin dekat, aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Butikku kini semakin berkembang. Aku bahkan berhasil menyewa ruang yang lebih besar di pusat kota, lengkap dengan etalase yang menarik dan interior yang nyaman. Pelanggan-pelangganku mulai berasal dari kalangan menengah atas, termasuk beberapa sosialita lokal yang memesan gaun eksklusif untuk acara-acara penting. Reputasiku sebagai desainer busana semakin dikenal, dan aku mulai diundang ke berbagai acara fashion show lokal. Adam pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sehat. Meskipun hanya memiliki ibu tunggal, dia tidak pernah merasa kurang kasih sayang. Komunitas muslimah dan lingkungan sekitarku sangat mendukung. Bahkan beberapa ibu sering membantu menjaga Adam ketika aku harus bekerja sampai larut. Dia juga sudah mulai masuk sekolah TK Islam di dekat rumah, tempat dia belajar membaca Al-Quran dan bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang belum terselesaikan. Dendamku terhadap Desa Cempaka Indah. Aku tidak bisa melupakan bagaimana mereka mengusirku tanpa ampun. Bagaimana mereka menghancurkan harga diriku hanya karena prasangka buruk. Setiap kali aku memikirkannya, ada rasa marah dan sakit yang masih tersisa di hatiku. Tapi aku tahu, aku tidak boleh membiarkan dendam itu menguasai hidupku. Aku harus menggunakan kesuksesanku untuk membungkam mereka, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang elegan dan penuh makna. Beberapa hari sebelum Arif tiba, aku mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman dekatku di Bogor. Mbak Lina, Bu Ratna, Bu Nisa, dan beberapa anggota komunitas muslimah hadir di butikku. Kami duduk bersama di ruang tamu sambil minum teh manis dan makan camilan sederhana. Suasana hangat dan penuh canda tawa, tapi ada satu topik yang ingin aku diskusikan. "Temens," kataku setelah suasana agak tenang. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini tentang desa asalku, Desa Cempaka Indah. Semua mata tertuju padaku." Aku melanjutkan. "Aku tahu, sudah 3 tahun berlalu sejak aku meninggalkan desa itu. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukanku. Aku tahu, mungkin ini terdengar aneh, tapi aku ingin kembali ke sana suatu hari nanti. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah." Mbak Lina tersenyum lembut. "Kamu sudah berhasil, Raisa. Kamu sekarang punya butik yang sukses, anak yang sehat, dan reputasi yang baik. Kalau kamu ingin membungkam mereka, itu hakmu. Tapi ingat,
Jangan biarkan amarah menguasaimu. Biarkan Allah yang membalas mereka. Aku mengangguk, merasa lega mendengar nasihatnya. Aku tahu, Mbak. Aku hanya ingin mereka menyadari kesalahannya. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak pantas diusir seperti itu. Bu Nisa menambahkan, kalau kamu memutuskan untuk kembali, kami semua akan mendukungmu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa melewati segalanya dengan kepala tegak. Percakapan itu membuatku semakin mantap dengan rencanaku. Aku tahu, saatnya akan tiba. Ketika Arif pulang, kami akan kembali ke desa Cempaka Indah. Tidak sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa fitnah mereka tidak bisa menghancurkanku. Sebaliknya, itu justru membuatku lebih kuat. Bulan itu tiba lebih cepat daripada yang kuharapkan. Arif akhirnya pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Kami berjanji untuk bertemu di Bogor, tepat di butik baruku, yang kini sudah berkembang pesat. Hatiku tak bisa menahan rasa gugup dan bahagia sekaligus. Setiap kali aku memikirkan wajah Adam bertemu ayahnya untuk pertama kalinya, air mata haru mengalir deras tanpa bisa kucegah. Hari itu adalah hari yang paling kutunggu-tunggu. Aku memastikan semuanya sempurna. Ruangan butik bersih, etalase terlihat, menarik, dan gaun-gaun terbaik dipajang dengan rapi. Namun, yang paling penting, aku ingin memastikan bahwa penampilanku juga mencerminkan wanita yang telah bangkit dari segala penderitaan. Aku memilih salah satu gaun rancanganku sendiri. Busana, muslim elegan berwarna biru pastel dengan detail sulam yang halus. Gaun itu bukan hanya simbol kesuksesanku sebagai desainer, tapi juga pernyataan bahwa aku tidak lagi menjadi korban fitnah masa lalu. Adam duduk di sampingku, mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam, tampak begitu tampan meski masih kecil. Dia belum tahu siapa yang akan datang, tapi aku sudah memberitahunya bahwa seseorang yang sangat spesial akan segera bertemu dengannya. Siapa dia, Bu? Tanyanya polos sambil menatapku dengan mata lebar penuh rasa penasaran. Dia adalah orang yang sangat sayang sama kamu, jawabku sambil tersenyum lembut. Dia adalah ayahmu. Wajah Adam berubah cerah mendengarnya. Ayah? Ayahku ada di surga kan, Bu? Aku merasa sesak mendengar pertanyaan itu. Selama ini, aku tidak pernah membicarakan tentang Arif karena aku takut membuatnya bingung. Aku hanya mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja jauh di luar negeri. Sekarang saatnya menjelaskan semuanya. Iya, Nak, tapi ayahmu juga ada di dunia. Dia akan datang untuk bertemu kita hari ini. Adam terdiam sejenak, lalu mengangguk penuh semangat. Aku mau ketemu ayah. Tepat pada pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan butik. Seorang pria berjas elegan keluar dari dalamnya, mengenakan jam tangan mahal dan sepatu kulit yang mengkilap. Wajahnya masih sama seperti yang kuingat, rambutnya yang rapi, matanya yang teduh, dan senyumannya yang selalu berhasil membuat hatiku tenang. Tapi kali ini, ada aura kepercayaan diri yang lebih kuat mengelilinginya, hasil dari bertahun-tahun hidup sukses di luar negeri. Raisa, katanya pelan saat melihatku. Suaranya bergetar karena emosi yang mendalam. Ia langsung menghampiriku, memelukku erat seolah tak ingin melepaskanku lagi. Maafkan aku karena baru bisa pulang sekarang. Kamu terlihat luar biasa. Aku balas memeluknya, menahan tangis yang hampir pecah. Selamat datang kembali, Arif. Kami sudah menunggumu. Arif kemudian menoleh ke arah Adam, yang duduk diam dengan ekspresi campur aduk antara rasa penasaran dan takut. Dia berlutut agar tingginya sejajar dengan anak kecil itu, lalu tersenyum hangat. Kamu pasti Adam, ya? Aku adalah ayahmu. Adam memandangnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kamu ayah? Tanyanya ragu. Iya, Nak. Maaf karena aku baru bisa bertemu sekarang. Tapi aku janji, mulai hari ini, aku akan selalu ada untukmu dan ibumu. Arif membuka kedua tangannya, mengundang Adam untuk mendekat. Setelah beberapa detik ragu, Adam akhirnya berlari kecil ke arah Arif dan memeluknya.
Aku menyeka air mata yang mengalir di pipiku, merasa lega dan bahagia melihat momen itu. Arif memeluk Adam dengan erat, seolah-olah tak ingin menyesali lagi waktu yang hilang selama bertahun-tahun. Setelah pertemuan emosional itu, kami masuk ke dalam butik. Aku memperkenalkan Arif kepada para pegawainya dan beberapa pelanggan yang kebetulan sedang berada di sana. Semua orang terkejut melihat betapa suksesnya Arif. Penampilannya yang glamor dan cara bicaranya yang percaya diri membuat mereka semua kagum. Beberapa dari mereka bahkan meminta berfoto bersama dengannya. Setelah suasana agak tenang, aku dan Arif duduk berdua di ruang kerjaku. Aku menceritakan semua yang telah terjadi selama ia pergi, pengusiran dari desa, perjuanganku di Bogor, dan bagaimana aku berhasil membangun butik ini dari nol. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang-kadang mengangguk atau mengepalkan tinjunya karena marah mendengar perlakuan buruk yang kuterima. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini lebih awal?" Tanyanya dengan nada khawatir. "Aku tidak mau kamu meninggalkan pekerjaanmu demi aku," jawabku pelan. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri, meskipun situasinya sulit. Dan aku juga ingin membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah." Arif menggenggam tanganku erat. "Kamu benar-benar luar biasa, Raisa. Aku bangga padamu. Tapi sekarang, aku ada di sini, Cathy. Kita akan menghadapi mereka bersama-sama." Aku mengangguk, merasa lega karena akhirnya memiliki pendamping yang siap mendukungku. Kami mulai merencanakan kunjungan ke desa Cempaka Indah. Arif ingin melihat langsung tempat yang pernah mengusir istrinya, dan aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa fitnah mereka tidak bisa menghancurkanku. Beberapa hari kemudian, kami berangkat ke desa Cempaka Indah menggunakan mobil mewah milik Arif. Adam duduk di kursi belakang, tertawa riang saat melihat pemandangan sawah-sawah hijau yang dulu menjadi bagian dari hidupku. Aku di sisi lain merasa tegang dan cemas. Meskipun aku yakin aku telah berhasil membuktikan diri, memasuki desa itu kembali tetap terasa seperti membuka luka lama. Saat mobil kami memasuki gerbang desa, warga mulai berkerumun. Mereka terkejut melihat mobil mewah yang jarang sekali melintas di jalan-jalan desa. Ketika Arif keluar dari mobil, para warga saling berbisik-bisik. "Siapa dia? Kenapa dia datang ke sini? Sepertinya orang kaya." Aku turun dari mobil setelah Arif mengenakan salah satu gaun rancanganku yang paling elegan. Wajah-wajah yang dulunya penuh kebencian kini dipenuhi rasa penasaran dan sedikit takut. Beberapa ibu-ibu yang pernah memfitnahku terlihat gelisah, sementara Bu Siti, biang keladi semua masalah ini, tampak pucat pasi. Arif mengambil alih situasi dengan gaya kepemimpinannya yang natural. "Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," katanya dengan suara lantang namun ramah. "Nama saya Arif. Saya adalah suami dari Raisa, wanita yang dulu Anda semua usir dari desa ini." Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Lalu, pada Arif. Aku bisa melihat raut wajah mereka berubah dari rasa penasaran menjadi rasa bersalah. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. "Jadi benar, dia sudah menikah? Kita salah besar." Arif melanjutkan, "Saya tahu apa yang terjadi di sini. 3 tahun lalu. Saya juga tahu bahwa banyak dari Anda tidak memberikan kesempatan kepada istri saya untuk menjelaskan dirinya. Padahal, dia adalah wanita yang taat, baik, dan pantas mendapatkan penghormatan." Bu Siti maju selangkah, wajahnya penuh rasa bersalah. "Pak, kami minta maaf. Kami tidak tahu kalau Mbak Raisa sudah menikah. Kami hanya mendengar gosip." "Tidak apa-apa," potongku dengan suara tegas. "Aku sudah memaafkan kalian semua, tapi aku ingin kalian ingat satu hal. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan pernah lagi menghakimi orang tanpa bukti." Arif kemudian mengumumkan rencananya untuk menyumbangkan uang sebesar 1 miliar kepada desa ini untuk pembangunan masjid baru. Warga desa terkejut, bahkan ada yang menangis karena merasa malu atas perlakuan buruk mereka padaku. "Masjid ini akan menjadi simbol perdamaian dan introspeksi bagi kita semua," kata Arif. "Semoga Allah menerima amal baik ini dan menjadikannya berkah bagi kita semua." Setelah pengumuman itu,
Warga desa mulai berbondong-bondong mendekati kami, meminta maaf dan berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya termakan oleh gosip. Aku hanya tersenyum dingin, tidak berniat membalas dendam, tapi juga tidak ingin terlalu cepat melupakan apa yang telah terjadi. Akhirnya, kami meninggalkan desa itu dengan perasaan lega. Aku tidak lagi membenci mereka, tapi aku juga tidak berniat untuk kembali tinggal di sana. Bogor adalah rumahku sekarang, tempat aku menemukan kekuatan dan kebahagiaan sejati. Hari-hari setelah kunjungan kami ke desa Cempaka Indah, terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Warga desa, yang dulu begitu keras menuduh dan mengusirku tanpa ampun, kini berubah drastis. Mereka seolah berlomba-lomba untuk mendekatiku, dan Arif mencoba memperbaiki hubungan yang hancur oleh fitnah 3 tahun lalu. Namun, aku tidak pernah melupakan rasa sakit yang mereka berikan padaku. Aku hanya memilih untuk tidak membalas dendam dengan cara yang sama buruknya. Aku ingin membuktikan bahwa balasan terbaik adalah kesuksesan dan kehormatan. Setelah pengumuman sumbangan 1 miliar untuk pembangunan masjid baru, warga desa mulai bekerja keras untuk merealisasikan proyek tersebut. Masjid ini bukan sekadar bangunan biasa, tapi simbol perdamaian dan introspeksi bagi mereka. Setiap kali ada rapat atau pertemuan tentang pembangunan masjid, mereka selalu mengundangku dan Arif untuk hadir, meskipun kami tinggal jauh di Bogor. Tentu saja, aku jarang datang. Aku tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk merasa dekat denganku lagi. Tapi Arif sesekali hadir mewakili kami, memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana. Bu Siti, biang keladi semua fitnah itu, tampaknya paling giat dalam memperbaiki citranya. Ia sering mengunjungi rumah orang tuaku di desa, membawa buah-buahan atau kue sebagai hadiah, sambil meminta maaf kepada ibuku. Bu, tolong sampaikan pada Raisa kalau saya benar-benar menyesal, katanya suatu hari saat bertemu ibuku di halaman rumah. Saya salah besar. Kami semua salah. Ibu hanya tersenyum tipis, tidak berniat memberinya pengampunan sepenuhnya. Mbak Siti, maafkan kalau saya nggak bisa langsung memaafkan semuanya. Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Biarkan saja waktu yang menjawab. Aku tahu, ibuku juga masih menyimpan rasa marah atas apa yang dilakukan warga desa terhadap anaknya. Tapi, beliau lebih bijaksana daripada aku. Beliau memilih untuk tidak memperpanjang konflik, meskipun hatinya masih penuh luka. Beberapa minggu kemudian, pembangunan masjid dimulai. Aku dan Arif memutuskan untuk menghadiri acara peletakan batu pertama sebagai bentuk dukungan formal. Acara itu dihadiri oleh seluruh warga desa, termasuk tokoh-tokoh agama dan pemimpin lokal. Ketika aku turun dari mobil bersama Arif, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, lalu pada Arif, yang tampak begitu tampan dan berwibawa dalam jas hitamnya. Adam berdiri di antara kami, mengenakan baju koko putih yang membuatnya terlihat seperti miniatur ayahnya. Kepala desa, Pak Hadi, maju selangkah untuk menyambut kami. Dia tampak sangat gugup, mungkin karena merasa bersalah atas perlakuannya dulu terhadapku. Selamat datang kembali Mbak Raisa dan Pak Arif, katanya dengan suara bergetar. Terima kasih banyak atas sumbangan luar biasa ini. Ini akan menjadi masjid terbesar dan terindah di desa kami. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berkomentar apapun. Ariflah yang mengambil alih situasi, berbicara dengan nada ramah namun tegas. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar nilai-nilai kebaikan dan persaudaraan. Acara peletakan batu pertama berlangsung khidmat. Setelah ritual selesai, warga desa mulai berbondong-bondong, mendekati kami, mencoba berbicara dan meminta maaf secara langsung. Beberapa orang bahkan menangis, mengakui bahwa mereka salah, telah mempercayai gosip tanpa dasar. Bu Siti sendiri mendekatiku dengan langkah gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Mbak Raisa, saya minta maaf sebesar-besarnya, katanya, dengan suara bergetar. Saya salah besar. Saya tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Saya hanya ikut-ikutan orang lain. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bu Siti, aku sudah memaafkanmu dari awal. Tapi ingat satu hal,
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan pernah lagi menghakimi orang tanpa bukti. Wajah Bu Siti memucat mendengar kata-kataku. Dia hanya bisa mengangguk pelan, lalu mundur dengan kepala tertunduk. Aku tahu, dia benar-benar menyesal, tapi aku tidak berniat memberinya pengampunan sepenuhnya. Bagiku, pengampunan adalah proses panjang yang membutuhkan waktu. Setelah acara itu, aku dan Arif memutuskan untuk tidak terlalu sering kembali ke desa. Meskipun warga desa berusaha mendekat, kami tetap menjaga jarak. Bogor adalah rumah kami sekarang, tempat aku menemukan kebahagiaan sejati bersama Adam dan karier yang kubangun dengan susah payah. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa puas. Ketika masjid baru itu akhirnya selesai dibangun beberapa bulan kemudian, bangunan megah itu berdiri kokoh di tengah desa, dengan arsitektur modern yang indah dan fasilitas lengkap. Di halaman masjid, ada prasasti besar yang bertuliskan nama-nama donatur utama. Nama Arif terpampang paling atas, disertai dengan tulisan, "Kecil. Dedikasi untuk istriku Raisa, yang telah mengajarkan arti keberanian dan kesabaran." Aku tidak bisa menahan air mata saat membaca tulisan itu. Arif memelukku erat, lalu berbisik di telingaku. "Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu pantas mendapatkan semua ini." Adam, yang kini semakin pintar, menarik-narik bajuku. "Bu, kenapa kita nangis? Bukannya ini baik?" Aku tersenyum, lalu mengelus rambutnya lembut. "Iya, Nak. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Masjid baru itu diresmikan dengan acara besar-besaran yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai daerah. Para ulama dan tokoh agama memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga lidah dan tidak mudah percaya pada gosip. Mereka juga menceritakan kisahku sebagai contoh nyata tentang bagaimana fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang, tapi juga tentang bagaimana Allah selalu melindungi hambanya yang sabar. Di tengah acara, Arif naik ke podium untuk memberikan pidato singkat. "Saya ingin berterima kasih kepada seluruh warga desa Cempaka Indah atas kerja keras mereka membangun masjid ini," katanya dengan nada mantap. "Tapi izinkan saya mengingatkan satu hal. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pengingat bagi kita semua untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mari kita belajar untuk saling menghormati, saling mendukung, dan tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti." Pidato itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Warga desa tampak merenung, mungkin memikirkan kembali tindakan mereka 3 tahun lalu. Aku sendiri merasa lega, seolah beban besar yang selama ini kutanggung akhirnya terangkat. Setelah acara peresmian, aku dan Arif memutuskan untuk pulang ke Bogor. Kami tidak berniat tinggal lebih lama di desa. Bagiku, Bogor adalah tempat di mana aku menemukan kehidupan baru, di mana aku berhasil bangkit dari segala penderitaan. Desa Cempaka Indah mungkin akan selalu menjadi bagian dari hidupku, tapi ia bukan lagi tempat yang ingin kutinggali. Di mobil, aku memandang keluar jendela, melihat pemandangan sawah-sawah hijau yang dulu begitu akrab. Aku tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku tidak lagi membenci warga desa, tapi aku juga tidak melupakan pelajaran yang mereka ajarkan padaku. Bahwa dunia ini penuh dengan ujian, tapi Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar. Arif memegang tanganku erat, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Kamu hebat, sayang. Kamu sudah melewati semua ini dengan kepala tegak." Aku mengangguk, lalu memeluk Adam yang tertidur di kursi belakang. "Kita sudah melewatinya bersama-sama, Arif. Dan sekarang kita punya masa depan yang lebih baik." Hidup di Bogor terasa semakin membaik setelah kunjungan kami ke desa Cempaka Indah. Masjid baru yang dibangun dengan sumbangan Arif telah menjadi simbol perdamaian bagi desa itu. Namun bagi aku dan keluargaku, Bogor tetaplah tempat yang paling nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan syukur yang mendalam. Aku tidak lagi merasa seperti korban fitnah atau orang yang dihina oleh dunia. Sebaliknya, aku adalah seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati bersama keluarga kecilku. Butik Anggun Raisa kini semakin berkembang pesat. Dengan bantuan Arif,
Aku berhasil memperluas usaha dengan membuka cabang baru di pusat kota Bogor. Butik ini bukan hanya sekadar tempat menjual busana, tapi juga menjadi ruang inspirasi bagi para wanita muda yang ingin belajar menjahit dan mendesain. Aku sering mengadakan workshop kecil-kecilan di sana, mengajarkan teknik-teknik dasar kepada mereka yang tertarik. Melihat senyum bahagia para peserta saat berhasil membuat gaun pertama, mereka selalu membuat hatiku hangat. Adam tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Dia sudah masuk sekolah dasar Islam di dekat rumah, tempat dia belajar membaca Al-Quran dengan fasih dan bergaul dengan teman-temannya. Setiap kali melihatnya tertawa riang di halaman sekolah atau membacakan doa sebelum tidur, aku merasa bahwa semua penderitaan yang pernah kujalani dulu layak dilalui demi melihat kebahagiaannya. Adam adalah hadiah terbesar dari Allah, dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini. Hubunganku dengan Arif semakin erat. Meskipun ia harus sesekali bepergian untuk urusan bisnis, kami selalu berusaha menjaga komunikasi agar hubungan kami tetap harmonis. Kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, kadang-kadang hanya berjalan-jalan di taman kota atau menonton film di rumah. Ada satu ritual yang selalu kami lakukan setiap malam sebelum tidur, saling berbagi cerita tentang hari itu. Aku menceritakan pengalaman di butik, sedangkan Arif berbicara tentang tantangan-tantangan yang ia hadapi di dunia kerja. Ritual ini membuat kami semakin dekat, meskipun kami memiliki jadwal yang padat. Namun, ada satu hal yang masih tersisa dalam benakku, kenangan tentang desa Cempaka Indah. Meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak kembali tinggal di sana, desa itu tetap menjadi bagian dari hidupku. Beberapa bulan setelah pembangunan masjid selesai, aku menerima kabar bahwa warga desa mulai berubah. Mereka lebih ramah satu sama lain, lebih bijaksana dalam berbicara, dan lebih hati-hati dalam menyebarkan gosip. Para ibu-ibu yang dulu memfitnahku, kini aktif di majelis taklim, belajar tentang pentingnya menjaga lidah dan saling menghormati. Ibu dan ayah sesekali memberikan kabar tentang kondisi desa melalui telepon. "Raisa, desa kita sekarang jadi lebih damai," kata ibu suatu sore. Masjid baru itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga jadi tempat belajar nilai-nilai kebaikan. Banyak warga yang berubah jadi lebih baik. Aku tersenyum mendengarnya, tapi aku tidak berniat untuk langsung mempercayai sepenuhnya. Perubahan membutuhkan waktu, dan aku tahu bahwa tidak semua orang bisa berubah begitu saja. Namun, setidaknya aku merasa puas karena masjid itu telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Bagiku, itulah balasan yang paling manis ketika kesuksesan dan kebaikan yang aku dan Arif lakukan bisa membantu orang lain tanpa rasa dendam. Beberapa bulan kemudian, Adam pulang dari sekolah dengan sebuah undangan di tangannya. "Bu, aku dapat undangan dari desa," katanya dengan nada bersemangat. Aku mengambil undangan itu dan membacanya. Ternyata, warga desa mengundang kami untuk menghadiri acara tahunan di Masjid Baru. Sebuah acara pengajian akbar yang akan dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah. Arif melihat undangan itu dan tersenyum. "Bagaimana kalau kita coba datang?" katanya. Ini kesempatan bagus untuk melihat perubahan mereka secara langsung. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, tapi kita hanya akan datang sebagai tamu. Jangan biarkan mereka merasa terlalu dekat dengan kita." Acara pengajian itu diadakan pada hari Minggu pagi. Kami tiba di desa dengan mobil yang sama seperti beberapa bulan lalu. Kali ini, suasana di desa terlihat sangat berbeda. Warga desa menyambut kami dengan senyum hangat, tidak lagi dengan tatapan sinis atau canggung seperti dulu. Beberapa anak kecil bahkan berlarian menghampiri Adam, mengajaknya bermain bersama. Aku merasa lega melihat bahwa Adam tidak lagi merasa asing di tempat yang dulunya memperlakukanku begitu buruk. Di dalam masjid, acara pengajian berlangsung hikmat. Para ulama memberikan ceramah tentang pentingnya menjaga lidah dan tidak mudah percaya pada gosip. Salah satu khotib bahkan menceritakan kisahku sebagai contoh nyata tentang bagaimana fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang, tapi juga tentang bagaimana sabar dan keimanan bisa membawa seseorang pada kebahagiaan. Setelah acara selesai, warga desa mengadakan makan bersama di halaman masjid. Bu Siti mendekatiku dengan langkah ragu-ragu, membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk. "Mbak Raisa,
Saya cuma mau bilang terima kasih, katanya dengan suara pelan. Kamu dan keluargamu sudah memberikan pelajaran besar bagi kami semua. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Bu Siti, aku harap kalian semua bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Jangan pernah lagi menghakimi orang tanpa bukti. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dia mengangguk pelan, lalu mundur, dengan kepala tertunduk. Aku tidak berniat memberinya pengampunan sepenuhnya, tapi aku merasa cukup lega melihat bahwa dia benar-benar menyesal atas tindakannya dulu. Setelah acara itu, Arif dan aku memutuskan untuk tidak lagi terlalu sering mengunjungi desa. Kami memilih untuk fokus pada kehidupan di Bogor, tempat kami menemukan kedamaian sejati. Aku juga mulai lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial di kota, seperti membantu anak-anak yatim piatu di panti asuhan dekat rumah, atau mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk ibu-ibu kurang mampu. Aku ingin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sama seperti bagaimana masjid baru itu telah memberikan manfaat bagi desa Cempaka Indah. Suatu malam, setelah Adam tidur, aku duduk bersama Arif. Di ruang tamu sambil menikmati teh hangat, aku memandang foto-foto di meja, termasuk foto Adam yang sedang tersenyum lebar, dan foto kami bertiga di hari pernikahan sederhana dulu. Aku merasa begitu bersyukur atas segala yang telah terjadi. Semua ujian yang pernah kujalani dulu, pengusiran, fitnah, perjuangan hidup di kota besar, semua itu telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan tegar. Arif, kataku pelan, terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada. Arif tersenyum, lalu memegang tanganku erat. Kita adalah tim, sayang. Apapun yang terjadi, kita akan selalu melewatinya. Bersama-sama. Aku mengangguk, merasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, hidup ini tidak selalu mudah. Akan selalu ada ujian dan tantangan yang harus dihadapi. Tapi selama aku memiliki keluarga kecilku, imanku pada Allah, dan tekad yang kuat, aku yakin aku bisa melewati apapun. Esok harinya, aku kembali bekerja di butik dengan semangat baru. Ketika aku melihat gaun-gaun indah yang terpajang di etalase, aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis desa yang rapuh dan terusir. Aku adalah Raisa, seorang wanita yang telah menemukan kekuatan di tengah badai, seorang ibu yang mencintai anaknya sepenuh hati, dan seorang istri yang bersyukur atas kehadiran suaminya. Dan ketika aku melihat Adam bermain di halaman butik setelah pulang sekolah, aku tahu bahwa semua penderitaan yang pernah kujalani dulu layak dilalui demi melihat senyum bahagianya. Aku tidak lagi membenci masa lalu, tapi aku juga tidak melupakan pelajaran yang diajarkannya padaku. Dunia ini penuh dengan ujian, tapi Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar.